Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian obligasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengukur atau menghitung nilai intrinsik saham, maka kita lanjutkan pada instrumen investasi lain, yaitu adalah obligasi. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menghitung obligasi, maka kita perlu tahu apa sih instrumen investasi obligasi ini. Nah, obligasi itu adalah surat hutang, jadi sederhananya adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara. Yang mana surat hutang ini sifatnya adalah jangka panjang dan diperjualbelikan. Nah, nanti penerbit obligasi baik itu perseroan maupun negara misalnya akan membayarkan kembali pokok utang beserta bunga yang dijanjikan. Nah, biasanya pemerintah atau perusahaan ini menerbitkan obligasi ketika perusahaan atau penerbit obligasi memang membutuhkan tambahan modal. Sebelum melanjutkan untuk menghitung obligasi, maka ada beberapa istilah yang harus kita pahami mengenai obligasi. Yang pertama adalah yield, diskon, dan premi. Nah, yield, diskon, dan premi ini adalah istilah yang sering kali muncul ketika kita mengerjakan satu kasus yang berkaitan dengan obligasi. Nah, yield, diskon, premi ini adalah yang dimaksud dengan diskon adalah obligasi yang dijual dengan harga pasar yang lebih rendah daripada nilai nominal. Nah, sedangkan premi adalah ketika obligasi dijual lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, sedangkan yield adalah imbal hasil dari obligasi atau biasa kita nyebutnya kalau misalnya di saham mungkin adalah dividennya, setara dengan dividen yang dibagikan di saham. Nah, selanjutnya ada face value atau nilai par. Nah, nilai par ini adalah besarnya nilai obligasi atau nilai nominal atas obligasi yang dikeluarkan. Nah, jatuh tempo adalah tanggal atau waktu kapan obligasi tersebut dibayarkan kembali atau dilunasi oleh penerbit. Nah, bunga atau kupon adalah bunga atau imbal hasil yang yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli obligasi atau pemegang obligasi. Nah, kita masuk ke jenis-jenis obligasi. Jika dikategorikan berdasarkan siapa yang menerbitkan obligasi, obligasi itu dibagi dua. Ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, ada juga obligasi yang memang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Nah, jika dikategorikan berdasarkan kupon, ada fix kupon, juga ada juga floating kupon. Nah, fix kupon biasanya obligasi dibayarkan kepada pemegang obligasi dengan bunga yang tetap gitu ya dari periode ke periode. Nah, sedangkan floating biasanya dia persentase bunganya mengikuti bunga pasar, BI rate atau repo biasanya. Nah, sedangkan jika dikategorikan berdasarkan sistem pembayaran, obligasi itu dibagi dua. Ada yang zero kupon, ada yang convertible. Nah, zero kupon ini tidak ada pembayaran kupon, nah tapi diterbitkan dengan harga diskon yang mana memang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Yang kedua adalah obligasi yang convertible atau bisa diubah menjadi saham atau kepemilikan perusahaan. Nah, sedangkan model penilaian obligasi itu dikategorikan ada tiga pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan yang pertama adalah model nilai sekarang atau present value. Nah, present value ini kita mendiskontokan aliran kas yang akan diterima di masa depan dihitung menjadi nilai masa sekarang menggunakan yieldnya berapa gitu ya, yield obligasi. Yang kedua adalah model yield to maturity atau hasil sampai jatuh tempo. Jadi kalau misalnya obligasinya tidak dijual kembali sebelum jatuh tempo, kira-kira berapa sih nilai dari obligasi tersebut kalau misalnya dipertahankan sampai jatuh tempo. Yang terakhir adalah model nilai intrinsik, nilai wajar obligasi berdasarkan kupon jatuh tempo dan resiko dengan suku bunga pasar. Nah, kita akan bahas satu-satu.
Yang pertama adalah model nilai sekarang atau present value model. Nah, present value model, persamaan yang digunakan adalah present value, sigma T sama dengan satu, C adalah pembayaran kupon, F adalah nilai nominal, obligasi ketika jatuh tempo, satu plus R adalah tingkat yield pasar per periode, T adalah tahunnya, N adalah jumlah periode sampai jatuh tempo. Jadi misalnya berlaku untuk 10 tahun, berarti N-nya di sini adalah 10. Contoh misalnya soalnya, ada contoh soal. Misalnya obligasi nilai nominalnya 1 juta, kuponnya berarti di sini nilai nominalnya 1 juta, pembayaran kupon. Kuponnya adalah 10% per tahun, dibayar tahunan, jatuh temponya 3 tahun, yieldnya adalah 8%. Nah, kupon itu dari mana ini 100 ribu? 100 ribu itu adalah dari 1 juta dikali kuponnya kan 10% ya, 10%. Maka C ini adalah C, berarti kita tahu kuponnya adalah 100 ribu, berarti ini adalah C. Nah, karena ini adalah 3 tahun, maka kita harus berhitung tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ya, tahun pertama itu kan kita cuma dapat imbal hasil atas investasi, imbal hasil atas obligasinya saja. Makanya di sini yang dihitung adalah kuponnya saja. C plus satu, ini 0,08 adalah yieldnya. Nah, kenapa ini di tahun ketiga tiba-tiba ada nilai pokok? Karena di tahun ketiga kan dia jatuh temponya 3 tahun, berarti di tahun ketiga dia dikembalikan dengan pokoknya. Maka dihitung totalnya adalah yang akan kita dapat adalah 1.051.545 obligasinya. Jadi kalau misalnya kita beli obligasi dengan nominal 1 juta, maka kurang lebih untuk 3 tahun kita dapat segini. Atau kalau di luar, berarti kalau misalnya di luar pokok, berarti kita cuma dapat 51.545. Nah, misalnya ada contoh latihan soal seperti ini. Nilai nominal obligasinya 2 juta, kuponnya 10% per tahun, dibayarkan setengah tahun, jadi dia dibayarkan 6 bulan sekali. Nah, tapi totalnya adalah 10%, berarti tiap 6 bulan itu 5%, 5%. Jadi akumulasi 1 tahunnya adalah 10%. Yield pasarnya adalah 8%. Maka kita hitung, nah kita bisa pakai persamaan kalau misalnya tahunnya jauh begitu ya, kita nggak perlu ngitung sampai ke tahun 10 satu-satu. Kita bisa pakai rumus yang disederhanakan seperti ini. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi kita hitung dulu berapa sih present value kuponnya. Jadi yang ini tuh adalah present value kupon. Guys, ini adalah present value kupon dan ini adalah present value pokoknya. Jadi kita split jadi dua. Nah, present value kupon kita bisa menggunakan persamaan yang ada di slide. Jadi 100 ribu kali 1 min 1 plus R pangkat min N. N-nya kan tadi 10. R imbal hasil yang diharapkan tadi adalah 4. Sorry. Oh, ini yieldnya kan 8%, tapi karena untuk 2 kali, berarti kan 4% ya. Nah, berarti R adalah yield 4%. Nah, terus di sini adalah jatuh temponya 5 tahun. Nah, tapi jatuh tempo 5 tahun karena di sini dia dibayarkannya 2 kali, maka jika kita kali 2, jadi nilainya adalah min N-nya adalah min 10. Maka didapat present value kupon itu adalah, oh ya, present value kupon itu adalah 811 ribu. Terus present value pokoknya adalah 1.305.000. Maka total nilai sekarang adalah kupon plus pokok yaitu 2.162.000. Jadi kalau misalnya tadi kita 2 juta, maka kita cuma dapat imbal hasil sebenarnya adalah untuk 3 tahun sebenarnya adalah cuma 162.441.
Selanjutnya adalah model yield to maturity. Nah, model yield to maturity ini rumusnya seperti ini, kupon tahunan. Jadi kalau misalnya bingung lihat yang ini, kita definisikan di bagian yang bawah ini. Yield to maturity itu kupon tahunan ditambah nilai nominal dikurangi harga pasar dibagi jumlah tahun, dibagi lagi nilai nominal plus harga pasar dibagi dua. Nah, maka kita dapat misalnya ini. Nilai nominalnya 1 juta. Nah, ini, oh sorry, maaf. Jadi ini interpretasinya salah. Jadi misalnya tadi present value-nya adalah 1 juta, tapi tergantung nilai nominal itu belum tentu nilai yang kita beli. Jadi nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum, nilai yang diterbitkan itu 1 juta. Jadi kalau misalnya kita beli di bawah harga nilai nominal, maka keuntungannya tinggal dikurangin aja. Misalnya ini 1.051.000. Nah, kita misalnya belinya di harga 1 juta, ya berarti kan keuntungan kita cuma 51.000. Tapi kalau misalnya kita beli di harga diskon, misalnya kita beli di 800.000, nah berarti keuntungannya adalah 1.051.000 dikurangi 800.000. Nah, untuk model yang lain juga sama. Nah, ini kita tinggal masukkan aja persamaannya. Diketahui C-nya berarti adalah 100.000 kupon tahunannya, terus F ada nilai nominalnya 1 juta, P adalah harga pasarnya, N adalah 5 tahun jatuh temponya. Berarti tinggal kita masukkan 100.000 ditambah 1 juta dikurangi 950.000 dibagi 5, maka kita dapat yield to maturity-nya adalah 11,28%. Atau persen, biasanya memang yield to maturity dihitung dengan persentase. Nah, yang terakhir adalah model intrinsik. Model intrinsik ini persamaannya seperti ini. T dibagi sigma T sama dengan 1 dikali C dibagi 1 plus R pangkat T di FF ini tadi nilai nominal dibagi 1 plus R pangkat N. Nah, ini ada contoh soalnya dan ini adalah step-step pengerjaannya. Nah, di sini kita menghitung berapa sih nilai intrinsik pokok dengan nilai intrinsik kupon, makanya ini dibagi dua. Jadi biar nggak bingung, lihatnya seperti ini. Nah, ini tinggal masukin ke rumusnya aja, sama seperti yang sebelumnya. Kita rumusnya menggunakan 1 min 1 plus 0,05 pangkat 12. Nah, jatuh temponya kan 6 tahun, per 6 bulan, berarti 2 kali 6, 12. Nah, ini maka kita dapat present value untuk kuponnya itu sebesar 1.772.660. Nah, sedangkan present value untuk pokoknya kita dapat 2.784. Kita jumlahkan 2.700.000 dengan 1.700.000, kita dapat nilai intrinsiknya adalah 4.556.000. Jadi kalau misalnya kita beli nih saham ini di harga 3 juta, maka obligasi tersebut, sorry, obligasi tersebut bisa dikatakan under value. Tapi kalau misalnya kita beli obligasi tersebut di harga 5 juta saat ini, misalnya kita premium gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan berarti over value. Jadi nilai yang dihitung ini adalah untuk menghitung nilai intrinsik obligasi. Nah, termasuk ini misalnya yield to maturity 11,28%. Terus ternyata yield to maturity existingnya itu ada di 12%. Nah, misalnya nah ini, misalnya present value-nya adalah 1 juta. Oh ini, sorry, benar ini yang ini. Nah, nilai intrinsik ini berarti kalau misalnya kita beli di atas 5 juta, maka bisa dikatakan kita beli dalam keadaan over value. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan pada konteks CTM, jadi yield to maturity itu berbeda dengan bond. Nah, bunga atau kupon itu biasanya adalah fix. Jadi bunga atau
Kupon itu adalah bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi. Obligasi dari nilai nominal. Jadi dari nilai berapa sih nilai obligasi tersebut. Nah, sedangkan kalau yield itu adalah total gain. Total gain itu artinya adalah kupon. Yield itu adalah total gain yang diterima sampai akhir masa obligasi. Yield itu adalah total kupon yang diterima sampai akhir masa obligasi. Jadi kupon plus gain or plus capital gain sebutnya. Nah, biasanya persentasenya atau persentase bukan biasanya memang persentasenya dari nilai pembelian itu bedanya. Jadi beda ya antara kupon dan yield. Jadi yield itu adalah akumulasi kupon plus capital gain. Jadi kalau misalnya harga, nah ini harga obligasi juga bisa naik, bisa turun tergantung supply and demand-nya. Nah, kalau misalnya bisa jadi nilai yield yang semakin besar berarti menggambarkan nilai imbal hasil yang juga semakin tinggi. Nah, dalam konteks tadi menghitung YTM berarti ambang batas kelayakan pembelian obligasinya adalah 11,28%. Kalau di bawah itu maka kita anggap nggak layak karena YTM-nya adalah 11,28%. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya kita lihat instrumen investasi yang lain memberikan tawaran imbal hasil yang lebih tinggi dari 11,28%, maka kita bisa memilih untuk investasi yang lain. Tentu perlu diketahui juga bahwa high risk, high return atau high return, high risk. Jadi semakin besar tingkat imbal hasil atau persentase pengembalian, maka resikonya juga semakin tinggi. Nah, itu pembahasan untuk materi penilaian obligasi. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.